Hendro, Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur, memasuki penjara dengan langkah yang penuh percaya diri. Namun, kehadirannya justru membuat semua tahanan di sana takut. Reputasi dan kekuatan yang dimilikinya membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dihindari. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Hendro adalah nama yang tidak asing bagi banyak orang di Jawa Timur. Ia adalah ketua organisasi masyarakat yang dikenal luas, Pemuda Pancasila, yang tidak hanya terkenal karena pengaruh politiknya, tetapi juga karena kekerasan dan teror yang ia sebarkan. Di bawah kepemimpinannya, Pemuda Pancasila berkembang menjadi kekuatan yang sangat dominan, dengan pengaruh yang meluas di berbagai bidang, mulai dari dunia bisnis hingga politik lokal. Banyak yang menganggap Hendro sebagai simbol kekuatan dan ketakutan, sementara yang lain melihatnya sebagai pemimpin yang sangat disegani, bahkan ditakuti. Kehidupan Hendro sendiri jauh dari nilai-nilai agama yang sering disosialisasikan oleh masyarakat. Ia tidak mengenal belas kasih atau penyesalan dalam tindakannya. Di balik ketokohannya yang tegap dan pengaruhnya yang luas, Hendro menyembunyikan sisi gelap yang sulit dipahami orang lain. Kekerasan adalah bagian dari rutinitas sehari-harinya, mulai dari merampok hingga intimidasi untuk mencapai tujuannya. Tak ada ruang bagi moralitas dalam dunia Hendro. Baginya, dunia ini adalah tempat di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan dan yang lemah akan hancur. Keberhasilan Hendro dalam menguasai berbagai wilayah di Jawa Timur tidak hanya didorong oleh ambisi pribadi, tetapi juga oleh kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan keadaan dan memainkan kekuatan politik. Dengan cara-cara yang tak kenal ampun, ia berhasil menciptakan jaringan pengaruh yang sulit dibendung. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, Hendro muncul sebagai simbol kekuatan yang tiada tanding. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada rasa kesepian yang mendalam. Sebuah kesepian yang tidak bisa diisi oleh uang atau kekuasaan. Namun, tak ada kekuatan yang abadi. Setelah bertahun-tahun menguasai berbagai wilayah dengan tangan besi, Hendro akhirnya harus merasakan kepahitan dari kejatuhan yang tak terelakkan. Segalanya dimulai dengan operasi besar-besaran yang dilancarkan oleh pihak kepolisian. Hendro yang biasanya selalu berada satu langkah di depan pihak berwajib, kali ini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tertangkap dalam sebuah penggerebekan yang sangat terorganisir. Semua tindakannya yang melanggar hukum akhirnya membawanya ke kursi pesakitan. Penangkapan Hendro bukan hanya mengejutkan dunia bawah tanah yang selama ini tunduk padanya, tetapi juga mengguncang seluruh struktur kekuasaan yang ia bangun. Polisi berhasil mengungkap serangkaian kejahatan yang telah dilakukan Hendro selama bertahun-tahun, dari pemerasan hingga perdagangan narkoba. Di penjara, Hendro tidak lagi menjadi sosok yang disegani. Ia hanyalah seorang narapidana biasa yang harus menerima kenyataan bahwa kekuasaannya sudah runtuh. Perasaan frustrasi dan amarah menghantui Hendro setiap hari. Ia merasa dunia telah mengkhianatinya, dan semua yang ia banggakan selama ini ternyata hanya ilusi. Setiap detik di penjara adalah siksaan bagi Hendro. Ia yang dulu menakuti orang lain, kini harus merasakan ketakutan yang sama. Ketakutan terhadap masa depan yang suram dan ketakutan terhadap dirinya sendiri. Hendro tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya yang selama ini ia perjuangkan dengan segala cara, akhirnya hancur begitu saja. Suatu hari, Hendro dipindahkan ke sebuah sel yang berbeda, yang berisi seorang pria bernama Ustaz Malik. Ustaz Malik adalah seorang muslim taat yang telah lama dipenjara karena dakwahnya yang dianggap mengganggu stabilitas politik oleh pihak berwenang. Awalnya, Hendro merasa tidak tertarik sama sekali dengan Ustaz Malik. Ia adalah orang yang jauh dari agama dan tidak melihat perlunya memikirkan hal-hal seperti itu. Bagi Hendro, agama hanyalah alat untuk menundukkan orang lemah, bukan sesuatu yang bisa menyelamatkan. Namun, kedekatannya dengan Ustaz Malik mulai mengubah pandangannya. Mereka tidak memiliki banyak kesamaan, dan komunikasi mereka seringkali berlangsung dalam keheningan. Hendro tidak tertarik untuk berbicara tentang agama atau kehidupan dengan Ustaz Malik. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Malik memiliki ketenangan yang aneh, yang sangat berbeda dengan ketegangan yang selalu menyertai hidup Hendro. Ustaz Malik adalah seseorang yang selalu tenang, meskipun hidupnya tidak jauh berbeda dengan Hendro. Mereka berdua berada di penjara, tapi ada perbedaan besar dalam cara mereka menghadapinya. Sementara Hendro dipenuhi amarah dan penyesalan, Malik tetap fokus pada doa dan ibadah.
Hendro tidak bisa memahami mengapa Malik tampak begitu damai di tengah-tengah penderitaan. Apa yang membuatnya berbeda? Hendro mulai memperhatikan lebih dekat kebiasaan Ustaz Malik. Setiap pagi, Malik bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat tahajud. Di siang hari, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Dan saat malam tiba, ia kembali berdoa dengan penuh khusyuk. Tindakan Malik yang terlihat sederhana namun penuh kedisiplinan itu seolah mengganggu Hendro. Di mata Hendro, kehidupan adalah tentang bagaimana memperoleh apa yang diinginkan, bukan tentang pengorbanan atau penyerahan diri. Tapi mengapa Malik begitu tekun dengan apa yang ia lakukan? Hendro mulai merasa tergugah oleh ketenangan yang terpancar dari Malik. Meskipun hidup mereka di penjara penuh dengan ketidakpastian, Malik selalu memiliki kedamaian yang tak bisa Hendro temukan dalam kehidupannya yang keras. Hendro merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang atau kekuasaan. Ia merasa terasingkan, dan kehidupan yang dulu ia banggakan kini terasa kosong. Hendro mulai berpikir, apakah ketenangan yang dimiliki Malik berasal dari agama yang selalu ia abaikan? Ia mencoba bertanya-tanya, apakah hidup yang penuh dengan kekerasan dan kebencian benar-benar membuatnya bahagia? Mungkin sudah saatnya ia mencari tahu lebih banyak. Suatu sore, Hendro akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Ustaz Malik. Meskipun ia tahu bahwa Malik tidak akan pernah tunduk pada intimidasi atau ancaman, Hendro merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. "Malik," kata Hendro dengan nada agak kasar, "kenapa kamu selalu begitu tenang? Apa yang kamu dapatkan dari semua ini?" Ustaz Malik menatap Hendro dengan mata penuh kedamaian. Tanpa terburu-buru, ia menjawab, "Hendro, hidup ini penuh dengan ujian. Setiap orang diuji, entah itu dengan kekayaan, kekuasaan, atau penderitaan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Ketika kita berserah diri pada Allah, kita akan menemukan ketenangan dalam hati, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan." Hendro terdiam mendengarkan. Kata-kata Malik seperti menembus hatinya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud. Namun, ada sesuatu dalam suara Malik yang membuatnya merasa seperti ada cahaya yang mulai menyinari hatinya yang gelap. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Seiring berjalannya waktu, Hendro mulai merenung lebih dalam tentang kehidupannya yang lalu. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu yang pernah ia lakukan, kekerasan yang ia sebarkan, kebencian yang ia pelihara, dan kekosongan yang selalu menghantui hatinya. Mengapa ia harus hidup seperti itu? Apa yang sebenarnya ia cari dalam kekuasaan dan kekerasan? Ia mulai membandingkan dirinya dengan Ustaz Malik. Malik tampaknya selalu damai, bahkan ketika berada di penjara yang sama buruknya dengan tempat Hendro berada. Kenapa Malik bisa begitu tenang, sementara dirinya selalu dipenuhi amarah dan ketidakpuasan? Hendro merasa semakin bingung. Ada perasaan yang muncul dalam dirinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk berubah, untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah beberapa waktu berada di dalam sel yang sama dengan Ustaz Malik, Hendro mulai merasakan ketertarikan yang aneh terhadap sosok tersebut. Meskipun ia selalu menunjukkan sikap acuh tak acuh, dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang dimiliki Malik semakin menarik perhatian Hendro, meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya. Pernah suatu malam, ketika semua penghuni penjara sudah terlelap, Hendro secara diam-diam mengamati Malik. Ustaz Malik sedang mengerjakan sholat tahajud, dengan gerakan yang tenang dan penuh konsentrasi. Hendro menyaksikan dari balik jeruji selnya, memperhatikan betul bagaimana Malik bergerak dengan penuh khusyuk, seolah dunia luar tidak lagi berarti bagi dirinya. Hendro merasa heran, bahkan merasa jijik, tetapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang semakin mengganggunya. Bagaimana bisa seseorang begitu tenang meskipun hidupnya dalam penderitaan? Keesokan harinya, meskipun Hendro tidak mengakui ketertarikannya, ia memutuskan untuk berbicara sedikit dengan Malik. Dengan nada yang mengejek, Hendro bertanya, "Malik, kenapa sih kamu selalu begitu? Sholat ini, baca Al-Quran itu semua buat apa? Apa gunanya bagi orang yang hidup seperti kita?" Malik hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Hendro, Allah tidak melihat latar belakang kita, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini dengan ikhlas.
Solat dan Al-Quran adalah cara kami berhubungan dengannya, mencari kedamaian, dan mendapatkan kekuatan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Hendro mendengarkan jawaban itu dengan setengah hati. Namun ada sesuatu dalam kata-kata Malik yang membuatnya berpikir lebih dalam. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ritual yang dilakukan Malik. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Hendro melihat Malik beribadah, semakin besar rasa penasarannya. Suatu hari, saat Hendro sedang duduk di dalam sel, terdengar suara adzan dari masjid yang terletak di bagian lain penjara. Suara itu mengalun dengan indah, memecah keheningan yang biasa menghiasi pagi di penjara. Hendro yang belum pernah benar-benar mendengarkan azan sebelumnya, merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suara itu menyentuh hati, membawa ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang selama ini sangat jarang ia rasakan. Secara tidak sadar, Hendro menutup matanya sejenak, membiarkan suara azan itu mengisi ruang hatinya yang kosong. Suara yang begitu sederhana, namun penuh dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Dalam hati, Hendro bertanya-tanya, apakah inilah yang telah Malik rasakan selama ini? Ketenangan yang datang dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan atau kekuasaan. Hendro merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ketika azan selesai, ia membuka matanya, dan meskipun masih bingung, ada sedikit perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Hendro merasa sedikit lebih ringan di penjara, meskipun ia tidak tahu pasti mengapa. Setelah beberapa hari merenung, Hendro merasa dorongan kuat untuk mencoba hal baru. Mungkin sudah saatnya untuk memahami lebih dalam tentang apa yang telah menarik perhatiannya selama ini. Ia mengumpulkan keberanian untuk meminta bantuan kepada Ustaz Malik. Malik, katanya dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya, aku ingin belajar. Bisa kau ajarkan aku bagaimana caranya berwudhu dan sholat? Malik menatapnya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa Hendro sedang berada di titik balik dalam hidupnya, dan kesempatan ini adalah langkah pertama bagi Hendro untuk membuka hatinya terhadap Islam. Dengan sabar, Malik mulai membimbing Hendro. Pertama-tama, Malik mengajarkan Hendro cara berwudhu, menjelaskan setiap langkah dengan teliti. Hendro mengikuti dengan canggung, merasa aneh pada awalnya. Namun, ada perasaan berbeda yang mulai muncul. Sebuah perasaan seolah-olah ia sedang membersihkan dirinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kemudian, Malik mengajarkan Hendro cara sholat. Setiap gerakan sholat terasa asing, tetapi ada ketenangan yang menyertai setiap langkahnya. Saat Hendro berdiri, rukuk, dan sujud, meskipun belum sepenuhnya mengerti maknanya, ia merasa seolah-olah sesuatu yang berat mulai terangkat dari pundaknya. Tenanglah, Hendro, kata Malik dengan lembut. Sholat bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga sebuah komunikasi dengan Allah. Fokuskan hatimu, dan rasakan kedamaian yang datang. Meskipun canggung dan penuh kebingungan, Hendro merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, meskipun belum sepenuhnya memahami apa yang sedang ia lakukan. Seiring berjalannya waktu, Hendro mulai lebih sering berbicara dengan Malik. Ia semakin tertarik pada ajaran Islam, terutama pada konsep-konsep yang menurutnya sangat berbeda dengan cara hidupnya yang dahulu. Malik mulai menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, bagaimana beliau mengajarkan umatnya untuk hidup dengan kasih sayang, pengampunan, dan kesabaran. Hendro mendengarkan dengan seksama, dan meskipun ia belum sepenuhnya memahami, ada sesuatu dalam cerita-cerita itu yang menggugah hati. Salah satu hal yang paling menarik perhatian Hendro adalah bagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau adalah seorang pemimpin besar, selalu mengutamakan kasih sayang dan pengampunan dalam setiap tindakannya. Dalam kehidupan Hendro sebelumnya, kekerasan dan balas dendam adalah cara yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Namun, ajaran Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda, bahwa kasih sayang dan pengampunan adalah kekuatan yang lebih besar daripada kekerasan dan kebencian. Hendro mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa mengubah dirinya? Apakah mungkin untuk meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebencian dan kekerasan? Islam, dengan segala konsep kasih sayang dan pengampunannya, menawarkan sebuah jalan yang sangat berbeda. Dan Hendro, meskipun ragu, merasa bahwa mungkin jalan inilah yang bisa memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Seiring waktu, Hendro merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya.
Ia mulai lebih rajin sholat. Bahkan meskipun awalnya hanya setengah hati, kini hatinya mulai lebih lapang. Sholat tidak lagi sekadar rutinitas yang dipaksakan, tetapi menjadi momen untuk merenung dan membersihkan diri dari segala amarah dan kebencian. Selain itu, Hendro juga mulai meninggalkan sifat kerasnya yang dulu selalu menjadi ciri khasnya. Ia tidak lagi mudah marah atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia mulai belajar untuk lebih sabar dan menahan diri. Merenung tentang dosa-dosa masa lalunya, Hendro merasa bahwa ia perlu memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik dan lebih bermakna. Satu-satunya hal yang Hendro rasakan kini adalah keinginan untuk memperbaiki dirinya. Ia merasa bahwa Islam memberi dirinya kesempatan kedua untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Perubahan Hendro tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada penghuni penjara lainnya. Melihat perubahan yang terjadi pada Hendro, beberapa tahanan mulai tertarik untuk bertanya lebih banyak tentang Islam. Hendro, yang kini lebih tenang dan penuh keyakinan, mulai berbicara tentang Islam kepada mereka. Suatu hari, Hendro mengajak beberapa tahanan untuk bergabung dalam sholat berjamaah yang dipimpin oleh Malik. Mereka merasa terkejut melihat perubahan Hendro, dan meskipun awalnya ragu, mereka akhirnya ikut sholat bersama. Ini adalah momen pertama bagi beberapa dari mereka untuk merasakan kedamaian yang datang dari beribadah dengan sepenuh hati. Perubahan itu tidak berhenti di situ. Hendro dan Malik mulai mengajak para narapidana lainnya untuk mempelajari Islam. Mereka mengadakan kajian kecil di dalam penjara, menjelaskan tentang ajaran Islam yang penuh kasih sayang, pengampunan, dan kedamaian. Suasana penjara yang dulunya penuh dengan kekerasan perlahan mulai berubah. Para tahanan yang sebelumnya selalu terlibat dalam perkelahian dan perdebatan kini mulai lebih menghargai satu sama lain. Penjara yang dulu terasa seperti neraka kini mulai menjadi tempat yang lebih damai. Hendro merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar kekuasaan dan balas dendam. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya memberi kedamaian bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ini, bagi Hendro, adalah awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Perubahan dalam diri Hendro tidak berjalan mulus. Meskipun ia semakin dekat dengan ajaran Islam dan mulai merasakan kedamaian yang luar biasa, tantangan baru mulai datang. Beberapa tahanan di penjara, yang masih terjebak dalam kebencian dan kekerasan, mulai menghina dan meremehkan Hendro karena dakwah yang ia lakukan. Mereka melihat Hendro sebagai sosok yang dulu ditakuti, yang kini berubah menjadi seorang yang lemah karena mengikuti ajaran agama. Apakah kamu merasa lebih baik dengan semua ini, Hendro? Salah satu tahanan yang keras berkata dengan sinis. Kamu dulu menakuti kami dengan kekuatanmu. Sekarang kamu berubah menjadi orang lemah yang mengikuti ajaran ini. Hendro merasa cemas dan terluka dengan hinaan tersebut. Namun, ia ingat kata-kata Malik yang selalu mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Alih-alih membalas dengan kemarahan, Hendro memilih untuk tetap sabar. Ia tahu bahwa dakwahnya bukanlah untuk mencari pengakuan dari orang lain, melainkan untuk perubahan diri yang lebih baik. Saat malam tiba, Hendro mendekati Malik. Malik, aku merasa sangat teruji, kata Hendro dengan suara yang penuh kebingungan. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua penghinaan ini. Kadang-kadang, aku merasa ragu. Malik menatap Hendro dengan penuh pengertian. Hendro, setiap ujian dalam hidup ini adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sabar, dan teruslah berdoa. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Percayalah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kata-kata Malik memberikan kedamaian di hati Hendro. Ia tahu bahwa perjalanan dakwahnya tidak mudah, tetapi ia harus tetap teguh. Ujian ini akan menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia jalani. Meskipun Hendro semakin mendalam dalam agama dan berubah secara signifikan, ia tidak bisa melupakan masa lalu yang penuh kekerasan dan kesalahan. Ia merasa bahwa salah satu hal yang paling mengganggu hatinya adalah bagaimana ia telah menyakiti orang-orang yang ia cintai, terutama keluarganya. Suatu hari, Hendro memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya. Sebuah surat yang sudah lama ia pendam. Dalam surat itu, ia mengungkapkan penyesalan mendalam atas kehidupannya yang dulu penuh dengan kekerasan dan pengabaian terhadap mereka. Anakku, istriku, dan orang tuaku yang tercinta,
Tulis Hendro dengan tangan gemetar. Aku ingin kalian tahu bahwa aku menyesali semua perbuatan yang telah aku lakukan di masa lalu. Aku tahu aku telah membuat kalian menderita, dan aku ingin meminta maaf. Kehidupan yang penuh dengan kekerasan yang aku jalani dulu bukanlah jalan yang benar. Kini, aku telah menemukan jalan yang lebih baik. Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Setelah menulis surat itu, Hendro merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa memaafkan dirinya sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan menuju perubahan. Ia mulai berdoa kepada Allah untuk meminta ampun atas dosa-dosa masa lalunya. Dan ia merasa bahwa Allah menerima taubatnya. Kedamaian yang ia rasakan setelah itu membuatnya semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Perubahan yang terjadi pada Hendro tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga para tahanan lainnya di penjara. Beberapa di antara mereka yang melihat perubahan besar dalam diri Hendro mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Mereka mulai bertanya kepada Hendro tentang ajaran agama tersebut, dan Hendro dengan sabar menjelaskan, berusaha berbagi apa yang telah ia pelajari. Hendro juga mulai memimpin lebih banyak kegiatan dakwah, mengajak para tahanan untuk mengikuti kajian tentang Islam. Satu persatu, beberapa tahanan mulai memeluk Islam. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka setelah mempelajari ajaran Islam, terutama dalam hal kedamaian, kasih sayang, dan pengampunan. Penjara yang dulunya dikenal sebagai tempat penuh kekerasan mulai berubah. Para tahanan yang dulunya selalu berkelahi kini mulai saling menghormati dan membantu satu sama lain. Mereka yang dulu penuh dengan kebencian, kini mulai belajar untuk saling memaafkan. Suasana di penjara mulai berubah menjadi lebih damai, dan para petugas penjara juga mulai merasakan perubahan positif ini. Penjara, yang dahulu dianggap sebagai tempat pembalasan, kini mulai dikenal sebagai tempat rehabilitasi spiritual. Ramadan pertama Hendro di penjara adalah momen yang sangat istimewa. Meskipun penjara adalah tempat yang penuh keterbatasan, Hendro merasa bahwa Ramadan kali ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang baru. Ia merasakan kedamaian yang mendalam dalam berpuasa dan beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Beberapa tahanan yang sebelumnya ragu, kini ikut serta dalam puasa Ramadan. Mereka merasakan kebersamaan dan kedamaian dalam menjalankan ibadah puasa. Meskipun di tengah keterbatasan penjara, mereka juga mengikuti sholat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh Malik dan Hendro. Malam-malam Ramadan yang penuh dengan doa dan ibadah membawa ketenangan yang luar biasa bagi mereka. Idul Fitri yang tiba di akhir Ramadan menjadi momen yang penuh haru. Para tahanan merayakan hari kemenangan bersama, mengucapkan selamat Idul Fitri, dan saling memaafkan. Hendro merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perubahan yang terjadi di dalam dirinya dan di dalam penjara ini adalah berkah dari Allah, dan ia berjanji untuk terus menjalani hidup dengan lebih baik. Setelah menjalani masa hukuman yang panjang, Hendro akhirnya dibebaskan. Ia keluar dari penjara dengan status sebagai seorang Muslim yang taat. Sebuah identitas baru yang jauh berbeda dari Hendro yang dulu. Namun, meskipun kebebasan itu penuh makna, Hendro tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. Sebelum perpisahan, Malik memberikan pesan terakhir kepada Hendro. Hendro, ingatlah selalu bahwa hidup ini adalah perjalanan. Jangan pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Jadilah cahaya bagi orang lain, seperti yang telah Allah tanamkan dalam hatimu. Hendro mengangguk dengan penuh rasa hormat. Ia tahu bahwa apa yang telah dia jalani di penjara adalah awal dari hidup baru yang penuh dengan harapan dan tujuan.